Halo Pak Richard, good day. Semoga hari Bapak saat ini penuh diberkati oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Dewanti Naka dengan NIM 0101721024. Saya mahasiswa KBBS Kampus Manggi tahun 2021. Kepercayaan menjadi problema dilema bagi dalam diri kita. Apa yang harus saya percaya? Bagaimana jika saya mempercayainya atau tidak mempercayainya? Apa yang harus saya lakukan? Dan tindakan apa yang akan saya ambil ketika saya mempercayai apa yang saya yakini? Dalam permasalahan yang saya uraikan tadi di atas, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah video yang berjudul Ethical Dilemma, Who Should You Be Like? Dalam video ini menjelaskan tentang dilema seorang wanita, apakah harus mempercayai pasangannya atau tidak. Di mana pada video kasus yang menimpa wanita ini adalah pasangannya terlibat kasus pembunuhan. Polisi menangkapnya dan atas tuduhan pembunuhan dan ditemukan bukti yang cukup serius, yaitu adanya sidik jari pasangan wanita tersebut membekas pada barang bukti. Dilema ini dihadapkan pada kepercayaan wanita tersebut. Ia bingung apakah bisa pasangannya melakukan tindakan pembunuhan, padahal sehari-hari pasangan tersebut bersikap lembut dan penyayang kepada dirinya. Tetapi, mengapa ada bukti bahwa pasangannya mengarah sebagai pembunuh? Inilah yang dialami pada wanita di video ini yang dinamakan etika dilema. Etika dilema adalah seseorang dihadapkan pada situasi harus memilih antara pilihan secara moral benar atau bertentangan. Dalam video ini juga ada pertanyaan, apakah wanita tersebut harus turut menindaklanjuti? Kemudian, faktor apa yang harus dipertimbangkan oleh wanita tersebut? Bisakah kita mengontrol kepercayaan kita? Lalu, jika kita mempercayai pasangan kita, hal apakah yang akan kita percayai? Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam video, pertama-tama saya akan menjelaskan pandangan yang ada dalam video tersebut. Karena pandangan ini mengarah pada jawaban atas pertanyaan tadi. Dalam video ini terdapat dua pandangan, yaitu yang pertama adalah pandangan teori etis kepercayaan atau yang biasa disebut dengan pragmatisme, yaitu pandangan tentang kriteria dari hal yang benar atau sesuatu dari kebenaran menjadi sesuatu kegunaan bagi kehidupan nyata. Maka biasanya pragmatisme ini cenderung seseorang yang memiliki pikiran praktis, instan, dan sempit. Seseorang yang memiliki pandangan ini menginginkan segala sesuatunya tercapai dengan cepat tanpa harus berpikir dua kali. Maka dari pandangan ini saya akan menjawab persoalan, jika kita mempercayai pasangan kita, hal apa yang akan kita percayai? Pada kasus wanita ini, saya sebagai wanita ini tentu hal yang saya lakukan adalah percaya bahwa pasangan saya tidak bersalah. Karena biarpun ada cukup bukti berupa sidik jari yang ada pada barang bukti, saya tetap akan memberi kepercayaan saya bahwa dia tidak bersalah. Ini adalah bentuk sebagai sikap mensupport pasangan kita. Jadi hal yang kita percayai yaitu bahwa pasangan kita masih bisa dibuktikan tidak bersalah karena masih adanya kemungkinan terjadi. Yang kedua, apakah kita bisa mengontrol kepercayaan kita? Ya, kita harus bisa mengontrol kepercayaan dalam diri kita. Kita harus yakin bahwa apa yang kita percaya itu sama besar dengan tindakan kita. Sebagai contoh, bentuk tindakan kita adalah support pada pasangan kita. Itu baik berupa materi atau secara moral. Dan kita percaya pada pasangan kita. Pandangan kedua yang akan saya bahas yaitu pandangan pembuktian. Ini berkaitan dengan pandangan kepercayaan.
di mana kepercayaan itu harus adanya pertimbangan-pertimbangan berupa bukti yang cukup kuat dan akurat untuk mendukung apa yang kita percayai. Pada video kali ini, wanita tersebut harus ikut turut menindaklanjuti atau tidak? Jawaban saya ya. Sebagai pasangan, tentu saya akan ikut turut menindaklanjutinya, karena saya perlu adanya pembuktian terhadap kasus yang menimpa pasangan saya. Ini juga sebagai bentuk support saya dalam mendukung pasangan saya dan membantunya dalam mencari bukti-bukti yang cukup akurat dan benar. Karena tidak ada dukungan bukti, bisa saja pasangan saya dinyatakan bersalah dan bukti sidik jari bisa dianggap kebetulan, padahal pasangan saya ini tidak bersalah. Ini bisa dianggap kebetulan pada saat dia di kejadian tersebut. Namun bukan dia yang melakukannya, tetapi orang lain. Sehingga beberapa faktor perlu saya pertimbangkan. Jika dia dinyatakan benar dan tidak bersalah, maka saya akan mendukungnya. Dan jika dia ternyata terbukti dinyatakan bersalah, maka saya akan membantunya melewati proses bahwa tindakan yang dia lakukan harus dipertanggungjawabkan. Jika dia bertobat dan merasa menyesal kemudian berubah menjadi orang baik, maka saya akan memaafkannya dan tetap bersamanya serta mensupportnya. Jika tidak, maka saya akan melakukan hal yang sebaliknya. Dalam kasus ini, saya memilih pandangan pembuktian, yaitu filsuf bernama W.K. Clifford. Pembuktian dibutuhkan dari segi moral, karena saya akan mempercayai suatu hal dengan adanya bukti. Sebagai contoh, saya percaya bahwa makanan ini enak, karena saya melihat buktinya, yaitu bagaimana proses memasak dan bahan makanan yang diolah menjadi makanan ini enak. Bukti menjadi penentu kita atas kepercayaan apakah itu merajuk pada kebenaran atau tidak. Namun, dalam pembuktian, kita harus bersikap netral, karena ini bisa saja menyakitkan kita bahwa bukti-bukti yang akurat mengarah pada kebenaran yang tidak kita inginkan. Why I don't choose pandangan kepercayaan? Alasannya adalah masih menjadi ambigu karena keputusan yang kita ambil apakah kita percaya atau tidak masih belum bisa diukur dari akal dan logika, tetapi masih terkait dengan hati dan perasaan nurani kita. Sebagai contoh, kita tahu bahwa adik kita bersalah karena dia telah berbohong kepada kita, namun kita masih tetap mempercayainya karena dengan alasan bahwa kita menyayangi adik kita dan kita tidak mau dia terluka hatinya karena kita tidak mempercayainya. Oleh karena itu, pandangan ini memiliki kelemahan dengan tidak memutuskan berdasarkan rasional dan kebenaran. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah kita dapat mempercayai pasangan kita, namun tetap harus dengan adanya bukti pendukung bahwa dia tidak bersalah. Kita harus bersikap secara rasional dan secara akal. Apa yang kita percayai adalah hal kebenaran dan ini mutlak. Tidak dapat ditolerir dengan dalih perasaan atau hubungan. Mempercayai pasangan kita bukan berarti kita mengabaikan bukti-bukti pada kebenaran. Intinya, tidak mempercaya pasangan kita pada saat yang seharusnya pasti merusak hubungan kita. Tetapi mempercayai pasangan kita pada saat yang tidak semestinya mungkin akan merusak diri kita sendiri. Jadi, mungkin mempercayai bukti terkuat adalah pendekatan terbaik. Percayai secara tentatif pada awalnya, amati dan percayai tindakan mereka lebih dari kita mempercayai kata-kata mereka. Jika tindakan dan kata-katanya cenderung cocok dengan bukti yang sudah kita terima secara akurat, maka kita bisa mempercayai kata-katanya. Kalau tidak, kita tidak seharusnya mempercayainya dan mendukung bahwa dia harus mempertanggungjawabkan atas tindakan yang telah ia lakukan. Sebagai penutup dari video presentasi saya mengambil pepatah dari Stephen Covey, yaitu kepercayaan adalah perekat kehidupan. Ini adalah unsur terpenting dalam komunikasi yang efektif.
Ini adalah prinsip dasar yang memegang semua hubungan. Oke, sekian video presentasi dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video saya, dan terima kasih juga untuk Pak Richard Poe sudah menonton video saya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. God bless with us. Oke, saya Dewanti Naka. See you in the next class. Thank you, Pak Richard.